Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Terima kasih untuk ada banyak sekali nih ya yang on camera. Ada Ustadz Khairul Ikhwan, Masya Allah, Barakallahu Fiq. Ada Ustadz Dede Sulaiman juga, Masya Allah ya. Pecinya udah levelnya tinggi nih, udah putih nih ya. Ya, kemudian tadi ada Ustadz Omang juga ya. Terima kasih ya, luar biasa sekali. Baik ya, ini saya pertama mohon maaf ya, khususnya tadi untuk kelas 2B ya, B2 lah ya, kelas 2B atau B2, di mana tadi kebetulan saya sedang kunjungan ke rumah Quran tadi apa Rijalul Quran gitu ya. Jadi, aduh ini hujan juga gitu ya, jadi nggak keburu. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya ya, ada hikmahnya. Baik. Itu yang pertama, permohonan maaf, alaikum minkum, ya. Kemudian juga untuk yang kelas B4 ya, insya Allah nanti kita akan ada challenge ya untuk apa akhir dari perkuliahan kita ini, karena hanya tinggal beberapa pertemuan saja ya, insya Allah ya, hanya 2 atau 3 pertemuan ini ya. Nah, demikian juga untuk apa untuk UTS kemarin, alhamdulillah beberapa sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih. Yang paling aktif nih biasanya kalau dari dua itu ada Ibu Rahmawati, ada Pak Damra ya, kemudian juga ada Ibu Iro Zahro juga, kemudian ada Bu Linda juga ya. Terima kasih. Pak Ustadz Agus Nur Muhammad biasanya malam-malam begini ya, Bang, ini aja ya. Kemudian juga Ustadz Hasbi Allah, Masya Allah nih. Kalau yang kelas malam nih Ustadz Omang biasanya nih. Ya udah rapi sekali malam ini nih ya. Saya mau diskusi dan saya mau bertanya. Jadi khusus malam ini saya ingin diskusi. Nggak apa-apa, nggak usah di istilahnya itu tidak usah di apa. Kalau memang agak sulit apa kamera ya on off kamera aja nggak apa-apa, tapi mungkin ada suaranya ya. Jadi mungkin hari ini semacam review dan juga saya ingin memahamkan terkait dengan materi kita, yaitu coba saya mau tanya ke Ustadz yang kelihatan di sini siapa ya. Oh, saya buat ini aja ya, saya buat eh, lainnya itu yang ini biar kelihatan lebih banyak di bawahnya ya. Baik, oh kelihatan kan ya. Terima kasih. Ada Ustadz Khairul Ikhwan. Ustadz Khairul Ikhwan, ini mata kuliah apa ya? Ya, silahkan. Masih di mute kayaknya itu. Ya, Oke, Pak. dikit komentar nih. Tenang. Nanti kita sama tanya satu-satu dan mungkin akan saya catat gitu ya. Dan juga ini kan kita record juga nih. Ya. Nah, Ya, Pak. ya, silakan Ustadz Khairul Ikhwan.
Pengembangan SDM pendidikan, Pak. Ya, Pengembangan SDM pendidikan. Loh, 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 loh. Ngaco. oke. Ustadz Ali Sodikin. Kayaknya udah ini suaranya udah sama Ustadz Firdaus nih. Tadi Ustadz Khalifah nama mata kuliah apa? Pengembangan SDM pendidikan. Suaranya agak-agak hilang nih. Jelas, Pak ya? Yang benar mata kuliah apa nih Pak Dokter? Pengembangan pendidikan. Oke, ya kita boleh ini ya. Ustadz Engkos dulu nih, Ustadz Engkos Kesasi. Tapi soalnya punten nih, soalnya ada kurang kurang kedengeran nih di saya ini ya. Ya, Pak dosen, izin. Mata kuliah kita apa hari ini? Baru masuk. Kita apa, Ustadz Engkos? Siap. Sehat, Pak dosen. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Mata kuliah kita apa, Ustadz Engkos? Ini baru nyimak ini saya sambil pengajian ya. Ya udah. Oke. Ini kan jadi mute saja kita ke Ustadz Khalifan lagi nih. Mata kuliah apa, Ustadz Khalifan? Pengembangan SDM pendidikan, Pak Dokter. Manajemen pendidikan. Pengembangan SDM pendidikan. SDM pendidikan. Ya, mudah-mudahan nggak salah masuk ini kayaknya. Manajemen Tes, tes. pendidikan. Tomang sekarang. Ustaz Tomang, mata kuliah kita apa? Mata kuliah kita hari ini inovasi dan desain pembelajaran PAI. Masya Betul. Allah. Ini nilainya harus A plus nih, harus diingat nih ya. Jadi mata kuliah hari ini ya, dan kita sudah berkali-kali pertemuan yaitu kalau di tulisannya itu adalah inovasi dan desain pembelajaran PAI ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepatnya itu adalah inovasi desain. Jadi nggak pakai dan sebenarnya itu ya. Inovasi desain pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Oke, saya mau tanya ke Pak Omang dulu deh. Yang lain nanti kalau yang siap ditanya boleh ya. Jadi mata kuliah kita ini apa yang tujuannya itu apa nih agar bisa apa nih? Silakan. Tujuannya ya Pak Dokter ya, Mhm. inovasi desain pembelajaran PAI ini artinya bagaimana kita eh, mendesain terkait tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah untuk diajarkan dan terkait dengan materi kita harus apa namanya terkait metode-metode pembelajaran dan juga yang un, untuk jadi grogi saya ini Iya, karena kelihatan di depan nih untuk saya dengan Pak Ustadz Tomang nih. Oke, jadi mata kuliah ya kita ini tujuannya adalah agar mahasiswa itu ya memahami teori-teori tentang desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Satu ya, tapi kalau hanya memahami desain pembelajaran agama Islam itu levelnya masih S1, sehingga kemudian ya ada kata-kata di depan yaitu innovation atau inovasi ya, sehingga tujuan dari mata kuliah inovasi desain pembelajaran PAI itu adalah mengajarkan kepada mahasiswa apa saja atau inovasi-inovasi kebaruan-kebaruan yang ditawarkan dalam desain pembelajaran.
Oke ya, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan cukup jelas nih. Jadi inovasi desain pembelajaran. Nah, saya ingin tahu gantian nih. Nanti kalau Pak Omang ditanya terus juga boleh juga ya. Atau menjawab yang lain juga boleh juga nih. Ini anggap saja evaluasi lah ya, evaluasi secara verbal. Jadi diharapkan semua bisa aktif ya. Mungkin kayaknya nggak usah saya tunjuk. Nanti yang bisa jawab langsung boleh menjawab ya. Oke, inovasi desain pembelajaran ya. Pertanyaannya adalah secara etimologi dan terminologi, apa sih yang dimaksud dengan desain pembelajaran? Silakan, siapa nih yang mau saya tanya nih? Tadi Pak Ustadz Khairul Ikhwan ya, mohon maaf nih ya. Silakan nih Khairul Ikhwan bisa jawab, desain pembelajaran itu apa sih? Silakan ya. Desain pembelajaran itu siapa, atau mungkin tadi ada Ustadz Ali Sadikin juga. Ustadz Ali Sadikin tadi lagi di jalan kayaknya, lagi di pengajian kayaknya nih ya. Ada Ustadz Engkos Kosasi juga. Nanti boleh jawab. Ustadz Dede Sulaiman juga, Ustadz Iqbal Jamil, kemudian Pak Agus Nur Muhammad. Jadi salah satu metode dalam pembelajaran itu memang adalah tanya jawab, dan dosen itu sebenarnya ingin memastikan nih sebenarnya bagaimana sebenarnya pemahaman dari mahasiswa terhadap materinya ya. Jadi bukan hanya mengetahui tapi mampu untuk menyampaikan ya dengan lisan ya. Kalau tidak ada nanti kita bisa diskusi juga nih dengan Ustadz Omang ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi nanti yang lain itu biar paham juga. Siap ya Ustadz Omang ya. Siap, siap Pak Dokter. Ya, Oke, baik. Ya nanti yang lain mohon nanti bisa dinikan ya. Ada Ustadz Damra juga, terima kasih. Jadi eh, biar agar lebih jelas lah ya. Bagaimana apa sih yang dimaksud dengan desain pembelajaran ya. Kemudian nanti apa perbedaannya dengan kurikulum. Nah, gitu ya. ya. Oke, Ini pertanyaan sangat kita menarik ke Ustadz Pak Omar aja Dokter. lah ya. Yang Ya, lain boleh sangat mendengarkan nih. Oh, sangat ada Ustadz menarik Pak Khairul Dokter, Ikhwan lagi. terkait materi hari ini, kita diskusi ya, yang dimana memang pembelajaran itu secara kontinu dan sampai akhir hayat kita ya. Jadi artinya bagaimana kita dapat memahami terkait dengan pembelajaran yang dimana ada desain yang materi di mata kuliah Pak Dokter pada malam hari ini. Eh, Selamat malam ya untuk kawan-kawan pasca sarjana ya, yang mohon maaf apabila tidak disebutkan satu persatu, tidak Ya, biar mengulangi kenal nih, rasa biar Pak hormat. Omang kenal deh, Ya. Ustadz Omang nih. Desain pembelajaran adalah proses yang dimana menciptakan pengalaman dia belajar yang efektif dan efisien. Ya. Yang pertama, pastinya dalam desain pembelajaran ini kita harus tahu langkah-langkah terkait dengan desain pembelajaran itu sendiri. Ya, ada yang namanya yang pertama itu analisis kebutuhan. Ya, terus ke Betul, betul. berikutnya analisis kebutuhan ini adalah identifikasi tujuan, sasaran dan kebutuhan pembelajaran. Yang Hmm, kedua itu perencanaan. Perencanaan itu tentukan strategi, metode dan teknologi pembelajaran. Ya, itu Oke, kayaknya secara udah lulus nih teori. Ustadz Omang nih. Ya, Kita satu-satu dulu, satu-satu dulu. Kita ya. potong dulu nih. Jadi, oke, siap, Pak Dokter. Oke, jadi Silakan pertama tadi kan, jadi kita ditunjuk. agar lebih runut nih. Nanti salah satu dari tujuan pembelajaran yang selalu saya sampaikan itu kan agar mahasiswa itu mampu untuk berpikir logis, ya. Yang kedua itu apa? Sistematis. Sistematis itu artinya dia itu berurutan, ya. Makanya tadi saya tanya pertama itu mulai dari mata kuliah, ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari mata kuliah. Jadi tujuan dari mata kuliah ini, ya saya ulang lagi, adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mampu untuk melakukan inovasi atau pembaharuan dalam desain pembelajaran PAI. Nah, oke. Kemudian tadi pertanyaan ketiga itu adalah apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran PAI? Otomatis ya, desain pembelajaran PAI itu berarti ada tiga istilah. Yang pertama adalah desain,
Kalau tadi inovasi kita anggap sudah selesai ya. Inovasi itu adalah ya bisa kita sebut sebagai misalnya itu apa kebaruan, ya, penemuan sesuatu yang baru atau kombinasi dari beberapa yang lama menjadi sesuatu yang baru, eksplorasi gitu ya. Itu adalah inovasi. Ya, sedangkan yang berikutnya itu adalah ada tiga istilah. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah pembelajaran, dan yang ketiga itu adalah PAI. Ya, memang sih kesannya agak sedikit teoritis, tapi menurut saya penting. Bukan hanya ilmunya, tetapi mahasiswa itu harus mampu untuk menyampaikan, gitu ya, menyampaikan. Mungkin kalau ke siswa ya sudah biasa, karena ini kan sebagian besar itu adalah guru dan juga sebagian besar adalah kepala sekolah, gitu ya, sehingga ya udah tahu lah. Tapi kan kita pengen dengar juga nih, gitu ya, desain pembelajaran PAI. Berarti satu-satu berarti ke Pak Omang deh, ke Pak Omang. Jadi coba jelaskan apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran PAI. Dari tiga kata, satu kata, satu kata, satu kata. Setelah itu gabungan dari tiga kata ini maksudnya apa? Sampai situ aja. 1 menit mungkin atau 2 menit. Silakan, Satu Omang. Eh, Baik, terima kasih Pak Dokter. Desain ya, desain itu Hmm. ya artinya bagaimana kita membuat inovasi ya baru terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana memang kalau kita mengajar itu Hmm. kata pendidikan agama Islam itu kadang si siswa ada yang suka dan ada bahkan umat Muslim juga kalau di pendidikan umum ya terkait dengan SD, Hmm. SMP, SMA itu kayaknya setiap dipelajari antusiasmenya memang ada yang kurang dan ada yang antusias banget gitu ya terkait Oke, dengan ada itu. yang semangat gitu Nah, ya. Oke, bagaimana punten, itu kita kan potong lagi nih. itu kan Ya, perlu itu ya kan kita perlu potong lagi lebih adanya ini aja. Mhm. desain terkait dengan pembelajaran itu sendiri karena memang Mhm. persoalannya pendidikan agama Islam itu kalau kita selaku orang Islam yang lahir dari sudah Islam beda dengan mualaf. Justru kalau mualaf itu lebih kepada dia mencari pencarian kebenaran. Kalau kita belajar memang eh, keingintahuan ya terkadang pembelajaran itu membosankan. Bagaimana caranya tidak membosankan? Berarti kan harus ada inovasi dan desain itu sendiri. Nah, pendidikan agama Islam Oke. ini kan wajib baik di Mhm. sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi karena memang pendidikan agama Islam contoh kan kalau di kita kan dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dasarnya. Mhm. Mhm. Bagaimana pendidikan agama Islam ini masuk ke semua jenjang, kan mungkin sampai S3, mungkin kalau yang umum ya Pak Dokter ya. Betul, Karena betul, kalau betul. kalau di sekolah tinggi agama Islam atau sekolah tinggi ilmu tarbiyah itu tentu pasti dipelajari sampai dengan akidah akhlak, kaulan hadis, Mhm. fikih, Mhm. bahkan asbabun nuzul, eh, Betul. ulumul Quran ya. Kalau di pendidikan Mhm. dulu waktu saya S1 di hukum saja pendidikan agama Islam itu ada yaitu tadi dasarnya karena ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Nah, Iya, betul, pendidikan agama Islam betul. itu penting banget memang karena memang bagaimana caranya tidak membosankan ya berarti selaku kita pendidik ya apalagi sudah tingkat S2 berarti bagaimana caranya mendesain ya artinya bagaimana tidak membosankan gitu Pak Dokter ya. Ini Oke, secara boleh saya potong dulu nih, umumnya. Sotomang nih. Hmm, Jadi ya. ini kita undang yang lain juga nih ya. Silakan Ya, boleh silakan Pak. Iya, on yang lain camera Pak. juga lebih Ya. bagus. Kemudian kalau off camera juga tidak apa-apa. Tapi kita ingin diskusi tadi. Mungkin ini kayaknya Sotomang biasa karena Ustadz itu biasanya ngomong itu pasti akan luas banget gitu ya.
akan udah ngomongin tentang udah sudah bicara tentang urgensi, sudah bicara tentang sebuah realita pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, kita di S2 ini memang belajarnya itu adalah inginnya itu saya itu tadi sistematis. Jadi ketika misalnya ini penting nih biasanya itu ya. Jadi ketika ini banyak biasanya kalau seorang ustadz atau seorang tokoh ditanya ketika dia itu mungkin ini orang lain gitu ya, ketika jawabannya itu kadang nggak sesuai dengan eh, jawaban, tidak sesuai dengan pertanyaan gitu ya, karena mungkin dia memang muter kemana gitu. Padahal nanti kalau kita pengen yang sistematis gitu ya, itu jawabannya itu ya sesuai dengan pertanyaannya saja, ya nggak usah ditambah gitu. Jadi kalau ketika saya tanya desain apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran PAI, udah itu saja gitu ya. Jadi desain itu apa, pembelajaran itu apa, PAI itu apa. Coba dalam 1 menit balik lagi nih, kita undang yang lain juga nih sebenarnya. Kakaknya siapa Ya, nih? Oh, Ustaz Damra nih saya silakan. tanya nih kayaknya nih. Ya Ini Pak, ya Bang koordinator. Damra tuh Bang Damra ya. Iya. Ini beliau koordinator kelas B2, kemudian juga ketua alumni STI Sirajul Fala nih. Ustaz Damra, saya mau nanya nih, boleh nih ya. Jadi Boleh Pak jawabannya Dokter. tuh singkat. Jadi nggak usah ke urgensi, nggak usah ke realita, nggak usah pakai ketujuan, nggak usah bicara tentang fakta-fakta, tapi hanya apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran PAI. Nah, ya, Ya, nanti baru ke baik. inovasinya. Jadi yang perlu dipahami itu tuh desain pembelajaran PAI itu apa sih? Nah, misalnya jawabannya begini, desain itu apa, pembelajaran itu apa, PAI itu apa? Desain pembelajaran PAI adalah, dah itu saja. Silakan, sedang nih, Baik, mangga. Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya nyapa dulu nih sahabat lama saya nih. Pak Omang sehat, Pak Omang? Eh, Alhamdulillah sehat Bang Damra. Wah, Semoga gimana? sehat Bang Damra ya. Iya, biasa Pak Dokter kalau orang di pemerintahan mah bicaranya begitu. Masya Allah. Sehat ya Pak Omang? kita Ya belajar baik. ya, Pak Ustadz Omang ya, jangan ini ya, kan kita Ya sama-sama lanjut Bang. belajar gitu ya. Ya, Alhamdulillah ya. sehat. Sama-sama Mm-mm. belajar kita. Namanya juga pendapat kita belum Ya. tentu benar adanya. Jadi kita minta Mm-mm. koreksi dari terutama dari Pak dosen. Jadi pertanyaannya desain pembelajarannya itu apa? Desain itu menurut saya ya itu proses merancang. Jadi bagaimana kita proses merancang atau merakit semua sistem pembelajaran itu seperti apa nanti biar kita eh, namanya kita dalam proses pembelajaran itu sendiri yang dalam kaitannya PAI Pendidikan Agama Islam agar eh, sesuai dengan capaian pembelajaran atau CP kemudian dengan apa tujuan lah tujuan pembelajarannya agar tercapai. Jadi kita merancang secara keseluruhan desain pembelajaran itu bisa diartikan sebagai proses merancang dan mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Percuma kita merancang kalau nggak sampai ke tujuan yang kita harapkan, kan seperti itu. Jadi sebuah proses pembelajaran harus sampai kepada tujuan, seperti itu. Jadi biar sampai nih yang kita sampaikan ke anak ini sampai seperti itu. Pak Dokter mungkin pertanyaannya tentang desain pembelajaran ya jawabannya juga mungkin secara sistematik seperti itu. Mungkin yang lain rekan-rekan yang lain mungkin bisa membantu jawab saya persilakan. Oke, saya tanya satu lagi ya. Biasa Saudara Bang saya kasih Damra nilai ini. 90 lah. Sudah cukup bagus. Wah, Ongkos keren. sekarang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan desain pembelajaran PAI? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. izin izin ini Pak dosen sharing ya. Ya, Eh, singkat ya, desain singkat padat. pembelajaran ya, desain pembelajaran PAI ya. Eh, Mendesain pembelajaran PAI itu suatu proses perencanaan, Mhm. suatu proses perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran agama Islam yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mungkin itu Pak dosen. Oke, alhamdulillah cukup bagus ya, cukup bagus. Oke, karena saya batasi dua, karena nanti masih banyak pertanyaan yang lain ya. Jadi desain ya, in English ya, desain ya dalam bahasa Indonesia itu adalah rancangan.
ya, rancangan atau rencana, lebih tepatnya desain rancangan ya. Kemudian pembelajaran berarti proses belajar mengajar. PAI berarti pendidikan agama Islam. Desain pembelajaran PAI berarti rancangan dalam melaksanakan ya pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi tadi belum sampai ke tujuan, bahkan belum sampai kepada pelaksanaan. Ya, jadi bisa jadi punten ini ya. Misalnya sebuah rancangan ternyata tidak sesuai dengan tujuan. Tidak salah sebenarnya. Kenapa? Karena bisa jadi memang ada hal yang menjadikan rancangan itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa? Dengan pelaksanaannya. Jadi rancangan itu nanti salah satu yang paling utama itu adalah merancang, desain, mendesain tujuan pembelajaran. Jadi baru merancang desainnya. Jadi dia belum sampai ke pelaksanaan. Nanti kalau pelaksanaan baru pembelajarannya. Nah, jadi mata kuliah kita ini adalah fokus kepada desain atau merancang proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Inovasinya tadi berarti harus ada inovasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Nanti dari Pak Omang dulu atau Ustadz Engkos dulu. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh langsung. Pertanyaannya, apa urgensi dari inovasi desain pembelajaran PAI? Seberapa penting inovasi desain pembelajaran PAI? Kayaknya kita balik dulu ke Ustadz Engkos dulu nih. Ya tadi jawabannya boleh lah 5 sampai 90 gitu ya. Jadi rancangan dia baru rancangan gitu ya. Oke, sekarang kenapa? Apa urgensi dari inovasi desain pembelajaran PAI? Silahkan. Dalam 1-2 menit, nggak usah banyak-banyak. Langsung fokus ke jawaban. Urgensinya Pak dosen, Urgensi, ahamiyah. apa ya? Udah siap jawab nih, tenang nih. Apa ya? Aduh, ini baru ini berpikir dulu nih. Iya, nggak Pak Omang apa-apa. dulu, Pak Omang. Ustaz Ali Sadikin dulu ya, masih di mute itu Ustaz Omang. Ustaz Ali Sadikin dulu. Ustaz Ali Sadikin. Jadi kalau ditanya ada 2 pertanyaan sama. Kenapa Ya, kita Pak harus Ali belajar Sadikin. inovasi desain pembelajaran? Ya, kenapa kita harus belajar inovasi desain pembelajaran? Atau pertanyaannya, kenapa inovasi desain pembelajaran itu penting? Nanti jawabannya kalau saya itu boleh 2. Yang pertama adalah berdasarkan Islam normatif gitu ya. Yang kedua adalah berdasarkan kepada teori pendidikan. Pak Muhammad Sapuan juga siap jawab nih. Jawabannya ringkas-ringkas saja, nggak usah panjang-panjang. Ya, nah, silakan Ustadz Ali Sadikin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya serta rekan-rekan yang sangat hebat-hebat. Kiai semua. Baik. Apa itu seberapa penting inovasi? Berarti itu inovasi kan dibutuhkan ketika dalam pembelajaran itu sudah mulai biasa-biasa saja, standar, tidak menarik lagi itu. Biasanya inovasi dibutuhkan agar pembelajaran itu lebih menarik begitu. Cukup, Pak. Jadi sangat penting sekali. Karena Sangat dengan penting sekali ya. inovasi ini berarti akan merangsang daya pikir yang kreatif dan inovatif. Begitu ada. Gitu sifat. Oke, nggak apa-apa, sudah cukup bagus. Kita ke 2 saja ya, ke Pak Ustadz Sapuan atau Ustadz Omang nih. Ustadz Muhammad Sapuan dulu, silahkan. Kenapa sebenarnya urgensi, kenapa penting inovasi desain pembelajaran PAI? Silahkan. 1-2 menit paling lama, silahkan. Masih di mute, masih di mute, masih di mute. Bolehlah menambahkan Pak dosen. Boleh, boleh. Tapi kayak Pak Sapuan dulu ini ngomong tapi suaranya nggak ada. Oh, belum ini ke Nah, mute ya, kali. Ustadz Sapuan dulu nih, masih di mute itu, masih dibisukan. Silakan Ustadz Sapuan dulu, nanti Pak Ustadz. Silakan. Apa Ya, urgensinya? ya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Mungkin di sini saya akan coba menjawab sembari berpikir juga. Urgensinya mungkin karena memang di sini
kita berkenaan dengan agama Islam, mau nggak mau kita memang harus belajar, kemudian menyampaikan begitu. Karena pentingnya agama Islam, maka urgensinya di sini adalah kita jangan sampai kalah menariknya dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Makanya perlu ada inovasi, rancangan-rancangan yang menarik, yang menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan peserta didik kan gitu, Pak Dokter. Mungkin itu Pak Dokter. Cukup bagus sih, sudah 7580 lah ya. Jadi terakhir, Ustaz Engkau silahkan. Urgensi, kenapa sih penting Eh, inovasi desain ya, pembelajaran? inovasi desain pembelajaran kenapa sih penting? Kenapa Mungkin penting? yang pertama, menurut saya, yang pertama alasannya itu meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri, Pak. Dengan inovasi desain pembelajaran ini membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan sumber daya, seperti waktu, biaya, ya, kemudian eh, metode gitu ya, pembelajaran yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Jadi dengan adanya desain, maka motivasi dan partisipasi siswa ini akan muncul, ya. Jadi membantu partisipasi siswa dengan membuat proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih relevan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Itu mungkin Pak dosen. Oke, terima kasih Ustadz Mengkos dan juga Ustadz Muhammad Sapuan ya. Jadi urgensi pentingnya inovasi desain pembelajaran adalah bisa boleh dikatakan itu kita bisa katakan pertama bahwa pembelajaran yang berlangsung memerlukan adanya evaluasi. Kemudian dari evaluasi itu ya memunculkan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu kemudian perlu dijadikan masukan dalam proses desain ya, dalam proses desain pembelajaran. Sementara desain pembelajaran yang mungkin ya karena adanya tuntutan perkembangan zaman, perubahan dari perilaku peserta didik ya, kemudian juga guru, ya lingkungan, masyarakat, ya maka kemudian memerlukan adanya inovasi ya dalam desain pembelajarannya. Jadi lebih tepatnya ya inovasi pembaruan atau kebaharuan dalam rancangan pembelajaran. Jadi kalau dulu itu rancangan pembelajaran itu dalam bentuk RPP, sekarang itu dalam bentuk modul, lebih lengkap lagi. Jadi kita masih bicara masih RPP atau disebutnya itu sekarang itu adalah modul. Ya. Nah, ke depan itu bisa jadi namanya itu ranking, tapi semuanya itu adalah rancangan. Bahasanya itu adalah desain untuk melaksanakan pembelajaran PAI. Kenapa penting? Kalau ditanya penting, ya kenapa penting? Iya, sangat Itu penting lanjut Kak. Iya. ya perubahan dari masyarakat ya di mana pola perilaku masyarakat itu juga berubah dari mulai yang sifatnya mungkin dulu itu sifatnya apa ya sangat-sangat kita sebutnya itu dengan bisa ya patrilineal gitu ya, kemudian juga matrilineal sekarang menjadi lebih demokratik ya. Kemudian juga adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kalau di desain pembelajaran kemudian tadi pendekatan pembelajarannya masih menggunakan teaching atau teacher center learning, yaitu sudah ketinggalan zaman. Kemudian metodenya kalau selalunya adalah lecturing, yaitu juga sudah ketinggalan zaman. Dalam artian kenapa? Karena tuntutan dari peserta didik itu sudah berbeda. Ya, bahkan bisa jadi pengetahuan dari peserta didik itu dia cukup mendapatkan informasi yang sangat banyak. Kayak ringkasnya bahwa urgensi dari inovasi desain pembelajaran itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, peserta didik, lingkungan dan teknologi yang meniscayakan adanya inovasi dalam desain pembelajaran. Faktor-faktor yang memengaruhi dari inovasi desain pembelajaran adalah satu, perubahan yang terjadi di masyarakat, ya, perubahan sosial,
Ya, misalnya apa? Sekarang hubungan antara anak dengan orang tua misalnya berbeda dulu dengan mungkin yang orang tuanya itu petani atau nelayan atau mungkin ya buruh atau mungkin juga pekerja harian. Ya, berbeda dengan sekarang. Banyak orang tua itu yang mungkin apa ibu bapaknya itu bekerja sehingga kemudian pertemuan dengan orang tuanya itu tidak berbeda gitu ya, berbeda dengan yang zaman dahulu. Kemudian kemajuan teknologi dan informasi tadi sudah saya sampaikan, dari perkembangan teknologi itu juga memengaruhi dari perilaku siswa. Ya, siswa sekarang ini kayaknya sudah menjadi pendapat umum berbeda dengan siswa di zaman dulu gitu ya, di mana sekarang itu guru sendiri kan tidak boleh melakukan istilahnya hukuman fisik gitu ya. Kemudian juga guru juga berbeda ya, guru dengan dulu tuh dengan sekarang itu berbeda. Jadi kalau ada guru yang misalnya itu apa ya, mungkin bahasanya itu romantisme masa lalu gitu ya. Oh, guru itu harus betul-betul dihormati, harus ini. Enggak juga, enggak semua seperti itu. Ada bahkan beberapa waktu di mana guru itu memosisikan diri itu sebagai teman gitu ya, sebagai teman. Ya bahkan ada beberapa itu sekolah itu menyebutkan kalau siswa-siswa itu bukan lagi kamu, bukan lagi kalian gitu ya, tapi teman-teman gitu ya. Karena memang polanya itu berbeda. Nah, itu urgensinya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi kayaknya Pak Omang sudah bisa, kita balik lagi nih. Nah, tadi sudah dijawab Pak Omang, boleh diulang lagi nih. Jadi ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI. Apa saja nih, silahkan ruang lingkupnya disebutkan empat sih sebenarnya. Tadi boleh diulang lagi. Apa saja? Jadi kita tuh belajar desain pembelajaran PAI. Apa sih cakupannya, ruang lingkupnya itu apa? Silahkan. Di sini ada 31, Pak. 30 kalau saya perhatikan nih, biar kebagian semua. Jadi di absen aja, Pak. Jadi Gitu saling Mas. berpendapat gitu, Pak. Iya. Iya betul Tapi betul. enak. Iya, ya, Oke, artinya kita panggil dulu eh, ya. Ya sih mungkin ya yang lain mungkin dipanggil. Di masih sini kan banyak Pak nih, Pak, di Pak Dulu nih. daftarnya. Pak Omang Iya, bisa aja nih, Pak Omang. Pak lebih Omang, tambah biar yang dekat gitu. lainnya juga ini ya, aktif. Iya, yang biar yang lain aktif. Iya. Jangan hanya jadi Jadi kan pendengar setia ya. Ini iya, kan bukan dengerin radio. Iya, terima kasih koordinator urgensi. di kelas di kelas yang sebelahnya nih. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Kita Ustaz. undang nih, masuk. Ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan, Nah, Sat. mohon izin, Al-Mukarram Ustaz, Pak Dokter Krisno. Berkenan dengan ruang lingkup pembelajaran PAI, sebagaimana kita ketahui itu memang sebagaimana kita ketahui, izinkan saya memberikan substansi. Menghilang suaranya, Ted. Bisa juga Ya, siap lanjut, Sat. Asep Iman Saiful syariah atau hukum, kemudian akhlak atau moral. Kemudian ada aspek yang lainnya juga, yaitu berupa pengetahuan, yaitu semisal Al-Quran, memahami bisa juga dari isi kandungannya, ataupun arti ataupun makna itu sendiri. Kemudian bisa bersumber juga dari hadis ataupun sejarah Islam dan sebagainya. Nah, kemudian ada aspek yang lainnya juga, penunjangan yang lainnya, yaitu contoh seperti aspek keterampilan. Nah, misalkan dalam hal ibadah muamalah, contohnya misalkan melaksanakan ibadah sholat dengan benar, ataupun misalkan membaca tulis Al-Quran dengan memahami isi kandungannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada aspek bisa juga sikap gitu, eh, Pak Dokter, yang meliputi sikap kita berupa keimanan kita, memahami dan mengamalkan sejauh mana tingkat kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa. Nah, dari sini memahami dan mengamalkan apa saja yang mesti kita lakukan dan apa saja yang mesti kita jauhi atau hindarkan. Itu aja mungkin Pak Dokter, kurang lebih seperti itu. Mohon Boleh maaf. lanjut, Wallahu Ustaz a'lam Asep. bishawab. Ya, oke. Belum kita tambah lagi dulu nih. Jadi mungkin pertanyaannya saya ulang lagi nih. Jadi apa ruang lingkup desain pembelajaran PAI? Jadi lebih kepada ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI.
apa sih yang dipelajari dalam desain pembelajaran PAI itu apa gitu. Jadi bukan kerana PAI-nya langsung, tetapi desainnya. Jadi ketika kita akan mendesain, merancang pembelajaran PAI, itu unsur-unsur atau ruang lingkup atau dimensi apa saja yang harus ada dalam desain tersebut. Silahkan, kita udah pelajari itu ya. Selesai, Mas Iman Oh boleh mungkin diulang lagi. kalau Jadi ruang kalau lingkup, mungkin berkenan dengan desainnya, mungkin bisa meliputi yang pertama eh, tujuan dari pembelajaran itu sendiri yang meliputi mungkin kompetensi yang ingin dicapai atau ketercapaiannya, Mhm. atau juga bisa berupa materi, kemudian metode yang kemudian bisa juga berupa media pembelajaran berupa buku, video ataupun aplikasi pembelajaran, dan yang terakhir mungkin bisa berupa evaluasi pembelajaran. Begitu mungkin Pak Dokter kurang lebih. oke. Mohon maaf. Nah, itu baru benar tuh ya. Betul sekali. Jadi ruang lingkup dari desain pembelajaran, kemarin kita sebutkan itu minimalnya itu adalah 4. Jadi ketika kita ingin mendesain pembelajaran, ya semua sebenarnya ya, termasuk PA itu adalah menentukan dari tujuannya. Baik itu tujuan yang sifatnya itu, kemarin kita mulai bicara tentang yang normatif, kemudian tujuan yang sifatnya umum, sampai ke tujuan yang sifatnya khusus. Nah, nanti kalau kita memahami ini, yaitu kita tidak akan istilahnya itu pusing ya dengan perubahan kurikulum itu saja juga sebenarnya yang dibahas itu. Hanya istilahnya saja yang berbeda ya. Nanti misalnya kalau kita lebih jauh lagi bicara tentang kurikulum yang baru mungkin tentang deep learning gitu ya. Sebenarnya itu nggak jauh berbeda dengan kalau dulu kita nyebutnya itu dengan zaman saya itu ya CBSA gitu ya. Cara belajar siswa aktif gitu ya. Itu kan sebenarnya terjemahan juga Biasa. dari apa? Betul. Active learning ya. Jadi lebih bagaimana siswa itu agak lebih aktif gitu ya. Jadi betul sekali tadi mulai dari tujuan, kemudian juga nanti ada pendekatan ya, kemudian juga ada model, kemudian juga ada metode, kemudian ada media yang digunakan ya sampai kepada evaluasi. Nah, nanti kita ada tambah satu lagi, yaitu apa? What's next after evaluation? Ya, apa yang dilakukan setelah adanya evaluasi? Jawabannya apa? Ya tentu saja setelah evaluasi itu ada rekomendasi, ada peningkatan, ya, ada target-target yang harus dicapai yang bisa meningkatkan dari kualitas pembelajaran tersebut. Ya, jadi di desainnya itu sudah dirancang. Ya, kemarin kan ada 4 teori tentang desain pembelajaran. Ya, oke. Berarti kita sudah menemukan nih inovasi, kebaruan, desain, rancangan pembelajaran Islam. Kemudian kenapa penting? Ya, kenapa? Karena banyak sekali hasil riset itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran PA itu ya tadi mulai dari media yang digunakan ya mungkin sebenarnya bukan bicara tentang harus teknologi tidak, tetapi yang memang membawa kepada apa istilahnya itu siswa itu lebih aktif dalam belajar ya. Jadi kemarin tuh kalau misalnya apa di MI atau di madrasah misalnya gitu ya tidak selamanya sebenarnya menggunakan proyektor gitu ya, harus pakai laptop sebenarnya tidak juga gitu ya, tetapi dengan pendekatan, dengan metode, ya kemudian juga dengan model pembelajaran. Nah, diawali dengan desain pembelajaran. Oke, kemudian ruang lingkup atau cakupan dari desain pembelajaran sendiri minimalnya itu ada 4, kemudian sebenarnya ada 7 ya. Mulai dari apa tujuan dari pembelajaran itu ditetapkan. Kemudian juga yang kedua itu adalah 3 adalah metode ya metode pembelajarannya. Kemudian yang keempat itu adalah media ya. Kemudian yang kelima itu adalah evaluasi ya. Yang keenamnya itu adalah tadi rekomendasi atau lebih tepatnya adalah peningkatan ya. Peningkatan dalam teori pendidikan itu biasanya ada PPEPP ya. PPEPP gitu ya. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi ya, kemudian berikutnya ada peningkatan ya, dan juga nanti ada berikutnya itu adalah bagaimana rekomendasi dari peningkatan itu kemudian dijadikan sebagai pelaksanaan di masa berikutnya. Inilah kenapa kemudian ya desain pembelajaran ya yang dalam bentuk realnya itu adalah RPP atau model ya mestinya itu dia hanya berlaku 1 semester 1 kali gitu ya.
Nah, tapi sayangnya memang kebanyakan itu guru ya, kadang dosen juga sama ya. Jadi RPP itu atau RPS kalau di kampus itu berulang-ulang selalu digunakan. Padahal itu model-model dari pembelajaran sendiri itu sangat banyak. Tujuannya juga nanti berbeda-beda. Apalagi kemarin kita mengenal ada istilahnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Oh, sebelum ini ada yang mau bertanya dulu nih. Nah, sampai nanti kita kepada tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses inovasi desain pembelajaran. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam melakukan inovasi desain pembelajaran. Ya, minimal kita sebutkan tiga ya. Oke, kita tanya ke siapa nih ya? Ada Ustadz Firdaus nih dari Bekasi. Silahkan Ustadz Firdaus, Ustadz Ahmad Firdaus. Boleh, silahkan di on kameranya ya. Apa nih? Sebutkan dua saja deh. Ya, langkah-langkah dalam inovasi desain pembelajaran. Silahkan. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin, Pak Dokter, terkait Ya, langkah-langkah dalam inovasi pembelajaran, Pak Dokter ya. ya, betul. Bentar, Pak Dokter. Yang sudah kelihatan, Ustadz Firdaus, silahkan. Eh, Nah, untuk mengenai Siapa nih? Mhm. langkah-langkah dalam inovasi pembelajaran, yang pertama kita perlu mengidentifikasi masalah dalam kebutuhan. Yang kedua, untuk penyusunan dalam tujuan pembelajarannya. Mhm. Yang ketiga, meriset dan pemilihan metode pembelajarannya, Pak Dokter. Mhm. Dan tentunya dalam membuat langkah-langkah itu dalam untuk di zaman sekarang perlunya penggunaan teknologi. Mhm. Nah, juga mengembangkan materi dan aktivitas pembelajaran. Juga yang terakhir, implementasinya dan serta evaluasinya. Mungkin itu aja, Pak Dokter. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ustadz Ahmad Firdaus, menarik ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ya dalam inovasi desain pembelajaran. Tadi yang pertama betul berarti identifikasi ya dan juga evaluasi lakukan pada semester sebelumnya. Di mana apakah ada kelebihan ya, ada kekurangan, kemudian juga biasanya itu ada evaluasi guru oleh siswa, evaluasi guru oleh guru sendiri, self evaluation, ada juga evaluasi guru yang sebut nanti dengan apa dengan oleh kepala sekolah atau oleh kepala madrasah ya. Merasa. Dari evaluasi atau identifikasi itulah kemudian ya dirancang, didesain ya pembelajaran yang baru ya. Misalnya oh sekarang sudah ada misalnya proyektor gitu ya. Oh, sudah ada laptop misalnya. Berarti seperti apa rancangannya agar penggunaan laptop, penggunaan proyektor itu juga efektif, ya. Nah, seperti itu. Termasuk juga dari sisi tujuan. Oke, berikutnya terima kasih Ustadz Ahmad Firdaus nih Terima ya. kasih, Pak Jadi Dokter. cukup. Ini boleh tanya satu lagi nih sama Firdaus nih. Ya, Tadi kaitannya dengan apa? Mungkin kan saya ngajar di MI ya. mohon maaf, Pak Dokter di MTS. Oh iya betul, yang MI itu Setasbih Allah ya. Ya, Oke, ini pertanyaan satu dan ini nanti wajib untuk jawab semuanya. Oke ya, jawab semuanya. Ya, oke. Pak Dokter, Pertanyaan mohon satu. izin. Ini kayaknya suara ibu-ibu belum kedengaran nih. Ada satu dulu nih buat dari nah, ibu-ibu. betul, Ibu-ibu. Oh betul, iya, betul, Pak Dokter. benar, benar, benar. Nah, berarti sekarang itu semua harus jawab. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak. Jawabannya itu, pertanyaannya itu satu, anaknya satu. Berarti dua ya. Pertama adalah yang pertama itu adalah bagaimana ya pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru ya ataupun oleh teman ya dalam bidang pendidikan agama Islam PAI ya SD SMP SMA akidah akhlak Quran hadis SKI dengan fikih di MI MTS Alia. Jadi sebutkan satu bidang saja ya dari proses pembelajaran itu, kemudian sebutkan satu
rekomendasi, ya, atau sebahasa bagus adalah satu inovasi yang ditawarkan untuk mengatasi problem atau permasalahan yang dihadapi di eh, masyarakat atau di proses pembelajaran tersebut. Oke, Pak Firdaus boleh mikir dulu nih. Kita beralih ke ada siapa ini ya? Ada Ibu Linda Lindiawati. Silahkan. Ya, kira-kira ada masalah apa dalam proses pembelajaran, kemudian inovasi yang bisa dilakukan itu apa? Ya, nanti inovasi ini nanti akan dimasukkan ke dalam desain pembelajaran. Nah, itu ya. Silakan. Kita pilih dulu nih. Ada Ibu Linda, satu lagi ada siapa nih? Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati ya, semangat nih sama Ibu Ira Zahra sama Ibu Soleha. Silakan. Silakan. Jadi apa nih? Sebutkan. Jadi ini di proses pembelajarannya dulu. Jadi sebutkan satu identifikasi, sebutkan satu permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran PAI. Kemudian apa rekomendasi dan inovasi yang bisa ditawarkan atau yang bisa Anda tawarkan. Silakan. Nah, kita bagi tadi bagian yang ibu-ibu dulu ya. Silakan Ibu Linda, ada Ibu Soleha, ada Ibu Rahmawati. Siapa dulu nih? Silahkan. Yang lain nanti wajib jawab ini ya. Kalau yang jawab boleh nanti boleh istirahat ini. Kalau di sekolah itu yang bisa jawab sudah boleh pulang gitu ya. Silakan. Ya, Silakan Ibu Assalamualaikum Linda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Silakan. Bu Linda dulu apa Bu? Apa saya dulu pada daftar? Bu Linda dulu mangga. Bu Linda, apa saya dulu? Ya, saya Soleha Pak Dokter. Ya, silakan Bu Nah, Soleha. terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-bapak yang mau mendengarkan suara perempuan. Tadi katanya, tadi katanya mendengar suara perempuan ya. Maaf ya, saya on kamera off kamera. Ya, silakan. Tadi Pak. bagaimana pembelajaran sudah dilakukan guru, ya. Lalu sebutkan satu rekomendasi masalah apa dan inovasinya apa, gitu ya Pak Dokter. Ya, betul. Ya, jadi masalahnya pertama, Ya, bentar Pak sini, Dokter. Ibu Soleha. Ya, silakan. Jadi betul tadi, semua harus Ya, jawab nih. masalahnya Jadi, pada saat eh, pada saat di pembelajaran itu guru sudah siap dengan desain pembelajarannya, yaitu sekarang itu yaitu modul modul ajar ya. Kalau dulu memang RPP. ya, RPP. terus. Nah, setelah dibuat rancangan tuh desainnya pada saat pembelajar pada saat masuk kelas ya, nah, terjadilah masalah. Nah, ini masalah terjadi di kelas 1 karena anak yang baru. Anak yang baru itu masalahnya adalah pada saat dia ketemu guru baru, pasti dia takut. Nah, itu masalahnya. Lalu inovasinya, setelah pada saat pembelajaran, tujuan pembelajarannya ada beberapa tujuan, ternyata hanya satu yang tercapai. Nah, inovasinya pada pertemuan selanjutnya itu buatlah modul ajar yang kedua ya, tapi pada elemennya elemen yang sama yaitu elemen Al-Quran hadis. Di situ digantilah strateginya. Strateginya yang tadinya ceramah jadi diganti dengan game permainan. Gitu Pak Dokter. Makasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saleha ya. Nah, tadi sebenarnya kalau ya seorang guru itu masuk kelas, kemudian siap dengan RPP-nya atau dengan modulnya,
kemudian tiba-tiba berhadapan dengan siswa yang mungkin malu-malu gitu karena guru baru. Nah, di sini berarti kita boleh sampaikan bahwa kesalahannya itu adalah ketika mendesain ya pembelajaran itu atau merancang proses pembelajaran itu. Kenapa? Karena dalam salah satu unsur dalam mendesain, dalam menetapkan rancangan itu adalah mengidentifikasi atau menganalisis dari keadaan peserta didik. Ya, dulu pernah kita sampaikan bahwa ketika misalnya seorang guru mendesain atau merancang pembelajaran, maka perlu diperhatikan misalnya kalau dia di kelas 7 misalnya gitu, pastikan bahwa oh ternyata ini siswanya kelas 7 itu sebagian besar tuh dari madrasah gitu ya. Atau mungkin ini sebagian besar tuh dari SD negeri gitu ya. Atau yang lainnya tuh dari SDIT. Sehingga kemudian ya keadaan dari peserta didik atau lebih tepatnya calon peserta didik itu menjadi pertimbangan dalam mendesain sehingga mestinya ya ketika seorang guru masuk di awal itu bukan hanya dengan bukan hanya kemudian tadi tiba-tiba mendapatkan istilahnya itu siswanya itu malu-malu tidak. Kenapa? Karena dalam desain itu sudah dirancang bahwa di pertemuan pertama ini yang dihadapi adalah siswa-siswa baru gitu ya. Sehingga kemudian karena belum kenal, maka kemudian disusunlah di awal itu ya tadi sudah mendekati ya bisa menggunakan game atau mungkin perkenalan yang lebih akrab gitu ya sehingga kemudian tidak tiba-tiba langsung ke materi ya jadi di rancangan awal terutama nanti kelas 7 ya kemudian juga kelas 9 ya di MA atau SMK atau SMA gitu ya. Nah, kalau di kelas satu kan sama juga atau di kelas satu misalnya oh ini dari TK nih. Nah, dari TK kayaknya rata-rata tuh udah bisa baca Al-Quran. Kalau untuk biar nggak malu-malu gimana ya? Berarti ya di rancangannya itu karena kita bicara tentang rancangannya. Adapun ya ketika ternyata tadi misalnya tujuan tidak terpenuhi misalnya maka tadi betul menjadi rekomendasi untuk pembuatan ya desain pembelajaran berikutnya atau modul pembelajaran di semester berikutnya. Nah, seperti itu ya, Bu Soleha ya. Jadi mendesainnya itu bukan hanya merancang saja, tapi juga diperhatikan. Sama juga kita kemarin sudah bicara, misalnya ketika merancang tentang penggunaan media, oh ini nggak ada medianya gitu ya, nggak ada media. Atau yang paling banyak terjadi sih biasanya karena RPP atau karena tadi modulnya itu dari pihak eksternal sehingga kemudian banyak misalnya itu media yang tidak 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 ada di sekolah itu gitu ya atau mungkin memang belum diadakan. Nah, itu menjadi juga sumber daya atau kita sebut saja lebih spesifik sarana dan prasarana itu menjadi pertimbangan dalam mendesain ya. Kalau keadaannya lebih baik dari rancangan itu akan lebih bagus. Tapi kalau rancangannya terlalu tinggi, ya misalnya, harus pakai ini laptop gitu. Tapi ternyata padahal laptop itu mungkin gantian gitu ya. Atau mungkin pakai proyektor gitu. Padahal proyektor itu mungkin gantian juga ditaruh di kantor, baru dibawa satu-satu ke kelas gantian. Belum lagi nanti penggunaan dari medianya itu proyektornya juga seperti apa yang efektif. Tapi sudah sangat luar biasa. Terima kasih Bu Soleha. Kita ke Bu Linda, silahkan nih. Ya, kita berarti harus dicatat satu-satu nih. Ya, terima kasih tadi ya, itu masukannya. Berikutnya, Bu Linda silahkan. Ya, silahkan. Saya sambil ini ya, saya catat nama satu-satu ya, biar nggak lupa ya. Kalau Pak Omang kayak nomor satu nih kayaknya nih. Oke, silakan Bu Linda atau tadi ada Bu Rahmawati juga. Ya, jadi sebutkan problematika, permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, kemudian solusinya itu seperti apa, nantinya akan dimasukkan ke dalam elemen dimensi dalam desain pembelajaran. Silakan. Boleh Pak Dokter, Ya, silakan. Siapa mohon nih? izin Kak Bu Rahma. Ya, silakan Bu Rahma. Apa Ya, nih? Satu saja. sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pencerahannya terkait dengan desain pembelajaran. Eh,
yang tadi izin untuk menjawab. Yang pertama, berdasarkan hasil supervisi dan observasi yang dilakukan, sebetulnya selama beberapa tahun gitu ya, internal, terutama internal. Nah, ini masalahnya adalah guru, masih ada guru yang belum mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi pembelajarannya belum mengacu pada diferensiasi siswa. Kemudian guru lebih ke sebagai fokus gitu, teacher center. Kemudian kurang menggunakan karena tidak mengacu pada kebutuhan siswa, identifikasi siswa, maka metode yang digunakan itu belum variatif. Itu permasalahannya. Jadi di kelas itu pembelajarannya lebih belum efektif itu Pak Dokter. Oke, jadi intinya adalah apa namanya belum mengakomodir dari kebutuhan siswa. Oke, kemudian rekomendasinya Untuk rekomendasinya berdasarkan analisis, identifikasi di lapangan, di sekolah selama beberapa periode sesuai dengan tadi ya permasalahan. Rekomendasinya adalah guru lebih menerapkan media, metode bahan ajar yang variatif berdasarkan semua kebutuhan, jadi mengakomodir semua siswa. Nah, ini juga berdasarkan banyak jurnal yang saya pernah baca gitu ya dari beberapa tahun, bahwa penggunaan media bahan ajar dari tingkatan TK, tingkatan SD sampai dengan SMA, SMK ini masih kurang. Jadi dan dari hasil jurnal tersebut banyak yang hasilnya adalah bahwa penggunaan media bahan ajar yang sesuai itu, yang efektif meningkatkan untuk pembelajaran sampai dengan muaranya adalah untuk ke mutu pendidikan, ke prestasi belajar siswa lebih meningkat untuk lebih efektivitas pembelajarannya. Itu Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma, tapi boleh saya tambahkan ya. Tadi itu Iya. berarti identifikasinya itu adalah guru ya kurang mengakomodir dari kebutuhan siswa, khususnya terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Sehingga kemudian rekomendasinya itu adalah ya menggunakan ya media pembelajaran yang lebih bervariatif. Pertanyaannya simpel. Ya, apa saja yang menjadi pertimbangan oleh guru ketika memilih media pembelajaran yang nantinya akan dituangkan dalam desain pembelajaran? Silahkan. Yang pertama tentu saja mengacu pada kebutuhan siswa. Profil siswa itu kan banyak ya. Dari segi gaya belajar ya kan, ada yang audio, visual, kinestetik itu kan. Kemudian minatnya baik internal maupun eksternal. Dan juga tentu saja itu yang pertama ke siswanya. Yang kedua adalah mengacu pada sumber daya yang ada di sekolah. Sekolah itu mampunya gitu ya menggunakan media yang mana. Sebetulnya media itu bukan berarti harus yang teknologi tinggi saja, bukan, tapi bisa saja media yang digunakan adalah yang ada di lingkungan sekitar gitu. Yang memang sekolah tertentu dari segi fasilitasnya masih kurang, bisa saja menggunakan media yang ada, misalnya untuk pelajaran IPA misalnya, bisa dibawa misalnya ke kebun gitu, disesuaikan tentu dengan, atau misalnya untuk tingkatan yang lebih tentang apa SMK, tentang perdagangan, bisa dibawa ke kantin, kaitan ke sesuai dengan materi tentu. Nah, itu disesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik ya sumber daya yang di sekolahnya maupun yang sumber daya SDM-nya sendiri, dari segi mampu atau tidaknya gitu. Kemudian itu pengaruh ke terakhirnya ke keuangannya juga. Jadi
mencoba memanfaatkan media yang ada. Keterbatasan bukan berarti tidak mampu atau tidak bisa melakukan inovasi. Jadi inovasinya bukan hanya inovasi itu kan bisa terbaru, bisa hanya pengembangan atau perbaikan dari sebelumnya. Itu Pak Dokter. Oke, terima kasih ya. Ini kayaknya 90 sampai 95 ini ya. Karena tadi yang saya maksud itu memang pertimbangan ketika menetapkan desain pembelajaran ya khususnya di dimensi media ya tentu saja yang dipertimbangkan itu adalah tadi dari sisi sumber daya baik sumber daya manusianya ataupun juga sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan terkait dengan tadi ya tidak semuanya mungkin tadi kalau mau mengakomodir kebutuhan semua siswa gitu ya berarti kalau pakai istilahnya itu apa yang auditori nih berarti untuk voice-nya ya untuk suaranya itu harus betul-betul menggelegar gitu ya maksudnya suaranya itu jernih clear berarti harus pakai audio yang bagus gitu kan nggak semua juga kemudian visual. Visual itu berarti kalau visual yang betul-betul bagus itu berarti apa? Ketika misalnya pakai video atau pakai proyektor maka memang gambarnya itu betul-betul jernih gitu ya. Nah, itu mungkin kayaknya kalau mau bagus tuh pakai misalnya pakai apa Videotron pakai pakai ini ya pakai touchscreen atau pakai video ya pakai TV lah pakai layar lebih tepatnya ya. Pakai layar tapi kan ya kalau layar lebar kan ya lumayan mahal juga gitu ya. Kemudian mungkin media-media misalnya menggunakan simulator kemudian juga menggunakan misalnya apa untuk media-media pembelajaran misalnya untuk sholat kalau PAI ya berarti ya sholat tadi wudhu nanti kalau diajak ke kebun jangan-jangan kebun tetangga lagi gitu kan ya pesantrennya intinya sekolahnya nggak punya kebun gitu ya. Dan itu juga diperhatikan yang pasti adalah mengakomodir ya kebutuhan siswa tetapi memang juga memperhatikan atau mempertimbangkan adanya sumber daya terutama nanti sumber daya keuangan. Nah, serta pertimbangan berarti kan nanti harus ada inovasi yang dilakukan. Berarti contohnya nih, contohnya nanti kita bisa lihat misalnya tadi proyektor gitu ya, ya tidak semuanya lah pakai proyektor gitu ya. Kemudian juga mungkin untuk pembelajaran sholat misalnya, ya udah mungkin bisa pakai simulasi ya. Kalau wudhu kan berarti ada tempat wudhunya, mungkin mesti apa sekolahnya itu ada musolanya, nah itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi banyak tuh, nah rancangannya itu nanti dimasukkan sesuai dengan sumber daya yang ada. Terima kasih ya Bu Rahmati ya, sudah cukup kayaknya cukup bagus lah ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, oh ada satu lagi yang ibu-ibu lagi dulu nih ya. Siapa ibu tadi? Bu Linda kayaknya ya mau berkomentar nih, silahkan. Ya, silakan. Ada Ibu Linda bisa memberikan identifikasi permasalahan yang dihadapi, ya kemudian bagi atau mungkin oh ya ada Bu Lina Herlina juga nih, ya ada Bu Lina Herlina dengan Ibu Irah, biasa paling rajin tadi nih, Bu Irah Zahra silakan, ya. Jadi masalah ya yang mungkin tadi bisa kalau seorang guru berarti dari pengalaman sehari-hari, ya kemudian kalau seorang mungkin peneliti bisa tadi membaca jurnal, ya silakan siapa nih? Ya, kalau sudah dua kita bisa pindah juga ada Pak Eko juga nih. Silakan Pak Eko Nafsuroh nih sebagai guru senior. Mangga. Ya, silakan. Ikan sepat, ikan Menyimak dulu gabus. Pak Dokter, Ya, lebih menyimak cepat, lebih dulu. bagus. Eh, jadi yang dihadapi apa nih Pak Eko nih di sekolahan nih? Nah, ketika pembelajaran itu paling banyak apa nih? Oke. Oh, Hapunten Pak. Pak Dokter, hapunten. Menyimak. Oke, lanjut ya. Oh, tadi ada Pak siapa nih? Oh, Pak Agus Nur Muhammad. Oh, Ustadz Arif dulu nih. Ustadz Arif Waludin, silakan. Kita absennya di video nih kelihatan nanti ini ya. Nanti absennya persensi lebih tepatnya kalau pada saya itu ya. Silakan Pak Satarif. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Tadi sedikit ke kesentuh aja itu mute-nya. Tapi insya Allah ada yang perlu disampaikan. Pertama, ketika pertanyaan yang tadi adalah ketika ada beberapa hal yang inovasi apa dan yang harus kita lakukan. Pada dasarnya ketika dari SD sampai SMA atau SMK atau MA dan sebagainya di zaman sekarang
sampai SD lah minimal mereka mengenal huruf hijaiyah atau bisa baca Quran. Setelah dari situ mereka masuk sekolah menghilang dalam arti tidak memperdalam lagi bacaan Al-Qur'annya gitu. Ketika kita mengajarkan ilmu agama dalam arti semua bersumber kepada Al-Qur'an, malah mereka sendirinya tidak bisa baca Al-Qur'an gitu, Pak. Maksudnya tidak semua gitu, tidak semua. Dan ketika kita sebagai guru kan ya harus bisa menyamaratakan minimal semua bisa membaca lah, minimal bisa membaca dulu gitu. Tapi pada dasarnya ketika tingkatan SMP atau mungkin SMK yang di luar dari pesantren itu hampir ada aja di sekolah, bukan ada, udah ada pasti yang tidak bisa membaca Al-Quran gitu. Nah itu kalau misalkan apa namanya suatu permasalahan yang sangat-sangat fatal gitu menurut saya pribadi gitu. Jadi tidak berfokus pada pembelajaran yang materi saja, tapi pada dasarnya yang Arif apa yang temukan adalah anak-anak belum sepenuhnya atau belum menguasai pembacaan Al-Quran. Adapun ketika saya berbicara ke lembaga, jadi ketika permasalahan itu ada, saya ngasih solusinya kayak ngasih metode yang diserentakin gitu, biar bisa yang sudah yang belum bisa baca kayak metode tilawati atau metode Qurani ya metode-metode Al-Quran yang sudah berlabel yang sudah apa namanya bersertifikasi ketika yang belum bisa maka dia akan bisa ketika yang sudah bisa maka dia akan lebih terbiasa dan bisa meneruskan metode-metode itu pada teman-temannya. Itu saja mungkin dokter atau mungkin bisa ditambahkan karena itu permasalahan yang sangat fatal menurut saya di Iya. sekolah-sekolah gitu untuk sekarang ya. Betul, Terima kasih betul, Pak betul, Dokter. betul. Ya betul. Harus ditambahkan nih, Ustadz Arif nih. Kita tanya lagi nih. Tadi saya sangat setuju sekali ya bahwa salah satu identifikasi yang dihadapi ya adalah bahwa ya banyak ya siswa peserta didik yang belum mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik lah ya, atau dengan lancar atau bahkan ada yang belum sama sekali. Nah, kita akan memasukkan ya identifikasi masalah ini ke dalam desain pembelajaran. Nah, saya nanya lagi ke Ustadz Arif nih, satu saja gitu ya. Apa inovasi yang dilakukan masih dalam rancangan atau desain pembelajaran ini? Silahkan, out of the box juga nggak apa-apa, silahkan. Eh, baik Pak, kalau inovasi yang sekarang mungkin saya pribadi terapkan adalah pertama mengecek nih siapa yang setidaknya mereka sudah lancar, udah bisa dan adapun ketika di sekolah sudah menyetujui metode yang diterapkan biar serentak satu sekolah, maka kita ajarkan orang-orang teman-teman sebayanya yang sudah bisa mengenal itu. Dan ketika kalau saya ngajarin di sekolah di kelas itu mereka nyaman ketika belajar sama teman-temannya gitu. Tidak apa namanya yang belum bisa baca diajarin sama temennya dan sebagainya. Mungkin inovasinya ya semuanya harus terlibat apa dalam arti guru-guru yang selain pada guru PAI juga diajarkan karena ini mah masalah yang apa teh semua orang harus bisa gitu untuk membaca kitab suci Al-Quran mah. Mungkin begitu Pak. Ampura, ampura. Iya, terima kasih Ustaz Arif ya. Itu memang nanti pelaksanaan dan itu nanti bisa masuk ke dalam sekarang kan hampir semua sekolah itu menggunakan istilah program pembiasaan ya. Program pembiasaan itu menjadi salah satu juga misalnya di MTS Sirojul Atfal itu selalu diawali dengan membaca Al-Quran bersama. Gitu ya. Tetapi itu memang dia masuk itu ke dalam apa tadi program pembiasaan. Ada juga yang menggunakan tadi mulai dari apa metode Baghdadi, menggunakan Iqra, Tilawati, Umi itu masuknya ke kokurikuler ya. Sedangkan tadi yang saya maksud dengan memasukkan ke dalam desain pembelajaran adalah berarti dalam proses desain pembelajaran di awal atau di kegiatan pembelajaran dimasukkan di situ ya bisa membaca Al-Quran secara bersama-sama.
atau membaca Al-Quran diwakili oleh satu siswa, atau membaca Al-Quran secara bergantian satu pertemuan satu siswa. Nah, itu berarti dia memasukkan ke dalam desain pembelajaran dalam bentuk dia setiap awal pembelajaran ya setelah salam, mungkin setelah berdoa, sholawat gitu ya, maka bisa bersama-sama, bisa satu orang yang lain mengikuti, atau bisa satu orang bergantian sampai selesai pembelajaran, atau bisa juga satu atau dua orang disesuaikan dengan waktu pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan inovasi desain pembelajaran dalam proses pembelajaran, memasukkan ya melancarkan atau memasukkan pembacaan Al-Qur'an di setiap awal kegiatan pembelajaran. Itu dia masuk ke desainnya. Kalau ada beberapa sekolah yang biasa tadi di awal itu membaca Al-Qur'an itu hanya apa bukan hanya ya membaca Al-Qur'an itu 2, 3, atau 5 ayat, itu dia masuknya sebenarnya ke dalam kurikulum. Dia bukan masuk ke dalam desain pembelajaran. Kalau desain pembelajaran itu dia tertulis dan ada di RPP atau modul. Seperti itu, Ustaz Arif. Any question, Baik, Pak. please? Terima kasih. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustaz Arif ya. Yang berikutnya, silahkan. Tadinya sebenarnya karena ini sudah S2, tadi saya nggak mau nunjuk sebenarnya itu ya. Jadi silahkan mau langsung saja. Kita mau undang dulu nih, Ustaz Qulubul Hayat dengan Ustaz Hasbi Allah nih. Silahkan, siapa yang duluan nih? Jadi problemnya apa, permasalahannya apa, ya, kemudian solusi yang ditawarkan. Jadi solusi itu di sana pasti mestinya ada inovasi, ya, ada inovasi. Nah, ruang lingkup inovasinya sendiri tadi ya minimalnya itu adalah 4. Tadi saya nyebutnya dengan apa? 6 ya. Silakan Ustadz Qulubul Hayat dengan atau Ustadz Hasbi Allah. Silakan. Ustadz Hasbi Allah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Terima yang kasih, dihadapi Pak Dokter. satu saja contohnya, nggak usah banyak-banyak. Siap. Terima kasih, Pak Dokter. Hmm. Eh Ya, materi tadi, Pak silakan. Dokter. Ya, Mhm. langsung aja, Pak Dokter. Mohon Ya, maaf tidak langsung. bisa di ini. Ya, nggak apa-apa, nggak Ini apa-apa. mengenai pengalaman kami ya mengajar di Mhm. sekolah. Ketika betul kata Pak Dokter tadi kita harus menggunakan inovasi maupun desain ketika mengajar. Kita udah rapi, udah katakanlah udah sempurna. Nah, ketika pas di lapangan, pas di kelas, ya, anak itu saya itu memberikan materi, ternyata anak itu lama-kelamaan jenuh. Nah, lama-kelamaan jenuh. Nah, eh, yang dalam hal Ya, suaranya hilang, sayang. pembelajaran sih seperti memberikan pelajaran fikih hanya sebatas penjelasan saja ataupun Mhm. eh, ya. Kemudian eh, inovasi yang kami lakukan adalah dengan menggunakan pembelajaran berbasis game ya. Ternyata anak itu ketika ada Ya, sayang semangat dan sekali nih suaranya membangkitkan hilang. Mhm. motivasinya, Pak Dokter. Yaitu, mohon maaf Pak Dokter, sinyalnya di sini putus-putus Pak Oh, Dokter. hilang Jadi, ya. ya itu Oke, Pak mungkin Dokter. sebutkan ini Sementara, apa nih? Misal lebih contohnya lebih realnya Ustaz Hasbiallah. Jadi tadi kan karena mungkin penyampaian oleh guru gitu ya, ya terus betul. gitu ya sehingga kemudian siswa itu bosan. Nah, untuk Hmm, mengobati kebosanan ini kemudian ya, guru itu melakukan games. Nah, penggunaan games itu bagus gitu ya, tetapi kemudian juga mestinya kadang ada beberapa guru juga malah terlalu sering sering ice breaking gitu ya, terlalu sering game akhirnya malah ya, materinya itu tidak tidak tercapai gitu. Nah, mungkin boleh betul. boleh berikan satu contoh nih masalahnya. Mungkin sebenarnya materi yang disampaikan itu apa, kemudian korelasi dengan gamenya itu seperti apa? Ada korelasinya nggak? Ada hubungan materi tidak game dengan materinya? Silakan. Ya, Pak Dokter. Jadi, contohnya begini Pak Dokter. Misalkan pelajaran eh fikih ya, fikih. Hmm. Ya, fikih itu materinya kan tentang eh jual beli, terutama di kelas 6. Beli. Nah, Oke, itu kan jual kalau beli. misalkan hanya sebatas, ya katakanlah sebatas eh, teori aja ke anak, mungkin anak Mhm. kurang begitu memahami. Jadi
kita ada permainan anak atau game maju ke depan ya dengan cara praktek jual beli ya antara si penjual dengan si pembeli maupun barang yang ada di kelas tersebut. Jadi jadi nggak terlalu kaku Pak Dokter. Jadi itu inovasi yang sementara saya pakai di kelas supaya di kelas itu hidup ya. Itu Pak Dokter. Oke, ini Sementara dimasukkan ke RPP atau ke modul nggak, Ustaz Hasbiallah? paling nanti ada di referensi paling bawah Pak Dokter. Paling bawah. Di referensi, nggak di kegiatan pembelajaran atau metode pembelajaran. Tidak, tidak Dokter. Nah, di referensi aja Ya, ya. Kalau ya, referensi kan berarti sumber-sumber saja gitu kan. betul, Berarti betul. itu mestinya masuk ke dalam metode pembelajaran ya. Siap, Oke, siap. terima kasih Ustaz Hasbiallah ya. Nah, Oh, tadi saya ya, makasih menyampaikan Dokter. Kenapa kemudian inovasi itu penting gitu ya? Nanti jawaban dari perspektif guru itu adalah bahwa guru itu kan sudah ngajar bertahun-tahun gitu ya. Ya kita anggap saja lah mungkin baru 1 tahun ngajar, tapi kan minimal dia sudah 2 kali mengajar mata pelajaran yang sama. Apalagi kalau sudah tahunan mengajar mata pelajaran tersebut. Mestinya memang sudah paham bahwa oke, di kelas 6 ini ada materi fikihnya itu adalah jual beli ya. Kemudian kalau kita menerapkan ya di desain pembelajarannya itu di RPP atau modulnya itu masih tetap hanya ceramah, penyampaian, ya itu berarti kita tidak belajar dari apa masa lalu gitu ya. Tidak belajar dari masa lalu dalam artian itu kan kita udah belajar, kita udah ngajarkan tahun kemarin mata pelajaran ini dan materinya juga tentang jual beli. Berarti untuk ke depan ya berarti kita metode itu jangan lagi hanya ceramah ya pasti bosan gitu ya. Makanya di beberapa sekolah kan tren ya sekarang disebut dengan apa market day gitu ya. Market day. Nah, ya tadi metodenya sebenarnya bukan hanya saran saya bukan hanya simulasi gitu ya, tapi memang benar-benar gitu. Jadi misalnya anak-anak pertemuan besok ya di mata pelajaran Bapak silahkan bawa uang dan bawa makanan yang bisa dijual ke temannya. Nah, silakan apa saya nanti kita sebutkan harganya misalnya paling mahal itu 2.000 ya, kemudian paling murah itu mungkin 1.000 ya, kalau 500 kayaknya nggak ada ya. 1.000 silahkan. Nah, itu kayaknya akan menarik tuh ya. Itu dia masuk kemana? Masuk ke pembelajaran ya jadi ramai di kelas dong ya. Ya memang seperti itu ya. Nah, justru pembelajaran-pembelajaran yang ramai yang melibatkan anak gitu ya kan tadi ya saya sebut dengan kalau tadi market day itu dia nggak masuk tuh ke dalam desain karena biasa itu adalah program biasa itu kadang ada semesteran gitu ya ada tahunan kadang-kadang malah terlalu lama gitu ya sehingga tadi justru kalau praktek jual beli itu bagus gitu ya sama juga nanti kalau yang praktek munakahat kan ada prakteknya nikah gitu kan ya. Nanti tinggal diatur jangan sampai nikahnya beneran gitu ya. Gitu maksudnya akadnya gitu kan akad kan penting tuh ya. Nah, itu juga sama. Nah, nanti kalau sholat juga kan banyak dilakukan secara simulasi itu ya. Jadi uh, intinya di mata kuliah ini itu adalah desain rancangan pembelajaran PAI. Ya udahlah, RPP. Jadi kita tuh cuma belajar RPP dengan modul, bagaimana merancang RPP, bagaimana merancang modul gitu ya. Jadi belum sampai kepada pelaksanaan. Nah, cara atau tadi pertimbangan dalam merancang tentu saja dari rekomendasi pembelajaran sebelumnya ya. Oke, terima kasih ya Ustaz Hasbiollah sudah mewakili lah cukup bagus ya. Tadi ada yang raise hand yang angkat tangan nih Ustaz Sopiudin kayaknya nih. Silakan Ustaz Sopiudin. Ya, silakan. Kita masih ada waktu ya 10 menit lagi lah. Silakan Ustaz Sopiudin. Kalau mau bertanya juga boleh tapi tadi boleh jawab dulu tentang problematika kemudian solusi dan inovasi. Silakan. Assalamualaikum Pak Dokter. Mangga. Waalaikumsalam. Terkait tentang inovasi desain PAI dan problematika kita di madrasah, khususnya kita selaku guru yang sudah terjun di dunia pendidikan,
memang perlu adanya inovasi terkait tentang desain PAI. Yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan tadi begitu banyak, mungkin saya hanya menambahkan di samping tuh SDM, fasilitas, dan juga pembiasaan, ya mungkin yang perlu ditambahkan itu adalah bagaimana menerapkan yang harus dimasukkan dalam RPP yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi adalah yang disebut dengan drill metode gitu. Drill metode di sini artinya latihan keterampilan yang komprehensif gitu, Pak Dokter. Bagaimana anak ini terlatih dari materi yang kita sampaikan. Dilatih, pelatihan, dan salah satunya juga adalah memberikan uswah, memberikan contoh keteladanan dari guru tersebut. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini berbalik kepada kita selaku guru. Contoh, ketika kita mengajarkan, misalkan dalam bacaan Al-Quran, gurunya sendiri belum menguasai atau belum pasti dalam Al-Quran. Atau menerapkan tentang sholat berjamaah, gurunya sendiri tidak berjamaah. Nah inilah jadi dua cara yang harus diinovasi untuk mengembangkan hasil yang kepada anak yang baik ataupun menjadi apa ya anak-anak khususnya di MI, di SD ataupun di MTS yang kita selaku guru PAI bisa menjadi suatu penerapan yang menjadi anak itu meniru tingkah laku kita. Itu mungkin dua hal tersebut yang perlu ditekankan dalam inovasi, apalagi yang sekarang mungkin lebih kepada karakter gitu kan. Itu mungkin Pak Dokter, mohon maaf izin terkait tentang sebenarnya saran ya. Iya, Apa yang bagus Ustaz Safiyuddin. Ustaz Safiyuddin, saya panggilnya Ustaz Safiyuddin ya, karena lebih ini ya. Ustaz Safiyuddin jadi menarik nih sebenarnya ya, walaupun memang itu ranahnya adalah ranah normatif. Artinya ya, saya sangat setuju sekali bahwa istilahnya itu apa, misalnya di dalam hadis dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatul hasanah atau wa innaka la ala khuluqin azim dan seterusnya. Pokoknya metode uswah hasanah itu kan memang betul gitu ya. Nah, pertanyaannya ada dua nih ke Ustaz Safiyuddin ya. Pertama itu adalah inovasi ini ketika dimasukkan ke dalam salah satu pelajaran PAI itu seperti apa bentuknya? Atau mungkin di materi mana nih yang cocok? Itu yang pertama gitu kan. Kemudian yang kedua adalah ya bagaimana sebenarnya ketika kemudian contoh terbaik itu kan tidak semuanya ada di mata pelajaran. Misalnya kalau umpamanya di sejarah kebudayaan Islam misalnya, gitu kan ya kan itu berbeda gitu kan ya. Berbeda. Jadi dia memang kesannya tuh bukan kesannya, dia memang sifatnya itu normatif, tapi kemudian ketika dituangkan dalam desain pembelajaran, itu seperti apa nih? Saya satu saya pertanyaan saya, yaitu sangat bagus, sangat normatif. Normatif artinya sesuai dengan norma-norma Islam, tapi kemudian kita sedang berbicara tentang rancangannya, tentang desainnya, tentang modulnya, tentang RPP-nya. Jadi dimasukkannya di mana nih, Ustaz Safiyuddin? Silahkan. Dan mata pelajaran apa nih? ya, contoh Silahkan. kalau di mata pelajaran PAI mungkin di samping tadi dari drill method kita yang terapkan, mungkin bisa juga berupa modifikasi kita supaya anak tidak jenuh menggunakan nyanyian yang sedang viral misalkan sekarang TikTokan tapi isinya adalah Asmaul Husna misalkan Pak Dokter misalkan ataupun untuk anak menghafal nama-nama nabi tapi tidak jenuh juga jadi daripada anak nadanya nada lagunya dangdutan tapi isinya adalah Islami gitu kan nama-nama nabi, nama-nama sifat Asmaul Husna ataupun yang lainnya mungkin kita harus bisa merancang supaya anak ini menjadi tadi tidak jenuh, tidak monoton apa yang kita sampaikan ini bahkan menjadi anak itu menarik dengan game tadi dengan metode kita di samping game tapi dirancang juga dengan ada lagu ataupun apa kita terapkan. Seperti itu mungkin dokter mohon maaf.
Ya, terima kasih Ustaz Safiyuddin. Tapi mungkin memang agak sedikit mungkin agak kurang fokus nih gitu ya. Artinya tadi sebenarnya kalau tadi kemudian di pernyataan yang berikutnya itu adalah terkait dengan metode dengan nyanyian, dengan apa lagu-lagu viral, itu dia masuknya itu sebenarnya permasalahannya itu adalah misalnya menghafal Asmaul Husna yang monoton. Nah, seperti itu. Atau mungkin juga tadi istilah-istilah atau mungkin dalam misalnya ada nahu misalnya gitu ya, nahu atau sorof gitu ya, nahu atau sorof, sorof lah misalnya gitu ya. Oh ternyata dalam menghafal sorof itu anak-anak itu kurang semangat nih. Baru metodenya itu menggunakan tadi bisa lagu viral, ganti-ganti apa teksnya ya, kemudian juga tadi bisa menggunakan istilah ya pendekatan-pendekatan. Jadi lebih kepada metode. Adapun tadi yang saya maksud yang tadi saya sampaikan awal maksudkan dengan contoh hasanah itu ya uswah hasanah itu adalah memang masuk ke dalam ke dalam desain pembelajaran sehingga kemudian misalnya yang paling mudah itu ya fikih lah ya. Ketika fikih itu kemudian bicara tentang misalnya tadi ya disebut dengan apa sholat berjamaah. Nah maka kemudian dimasukkan tuh ke dalam istilahnya itu desain pembelajaran di RPP-nya itu misalnya ketika materi sholat berjamaah gitu ya, maka kemudian ya di jam itu atau di hari itu bahwa memang guru itu ya melakukan terlebih dahulu gitu ya sebelum siswa-siswanya atau melakukan ya yang bisa dilihat oleh siswanya ya. Misalnya tadi ada saumnya mungkin gitu ya, saum sunnah misalnya. Oh, pas ngajar ternyata hari Senin misalnya gitu ya, gurunya langsung ya bukan riak ya, tapi menyampaikan bahwa oh iya hari ini apa Bapak juga begini ya saum dan sebagainya. Jadi itu yang saya maksud dengan tadi istilahnya itu problematikanya adalah karena perlu adanya contoh dan contoh itu dia masuk ke dalam RPP atau jadi kalau saya bicara desain pembelajaran itu bisa dipahami RPP atau modul itu ya. Ya, Oke, terima kasih. luar biasa sekali nih. Jazakallah. Ya, Jazakallah. itu maksudnya itu kita memang ruang itu desain ya, rancangan RPP modul. Oke, terima kasih. Yang Ya. berikutnya ini agak banyak biar sekalian ini. Saya janji sampai jam Dokter, 10 nanti dengan di 2B dengan dua B2 dengan B3 ini ada B4 juga satu dua orang ya. Ini bisa mau istilahnya didik, tuh dokter. bisa memahami. Silakan. Ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin gantian nih karena tadi sudah cukup banyak. Jadi sebenarnya tadi yang saya maksud itu adalah minimal tadi itu pertama dari sisi tujuan gitu ya. Itu juga perlu adanya inovasi. Kemudian yang kedua dari sisi yang paling mudah tadi itu adalah apa? Adalah materi ya. Tadi belum ada yang istilahnya itu menghadapi problematika permasalahan dalam pembelajaran dari sisi materinya. Ya, maka kita harus kritisi. Ya, ini saya udah ulang berkali-kali ya bahwa materi misalnya untuk kelas 6 tadi jual beli gitu kan ya. Nah, ini yang lain kira-kira di materi-materi kelas 5 kemudian kelas 4 gitu ya. Dia udah sinergis belum nih? Udah nyambung belum nih? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi yang ketiga itu dari sisi metode. Tadi yang paling banyak digunakan yang sering banyak inovasi itu adalah memang metode. Ya termasuk hari ini saya juga menggunakan metodenya ya tanya jawab. Saya nggak pakai slide gitu karena saya sebenarnya ingin memastikan bahwa memang mahasiswa itu ya sebenarnya semuanya insya Allah paham gitu ya. Tapi untuk mengungkapkan dengan lisan, nah gitu ya, atau mungkin juga dengan keseriusan gitu ya. Mungkin sebagian udah mau jam 10 udah mau tidur ini ya. Tapi ada Ustadz Damra nih ya. Ustadz Damra ada yang mau disampaikan nih, silahkan nih. Close statement kayaknya ini. Belum Closing ya. remark, closing statement ya. Jadi ini, Ya boleh lah, nggak jadi apa-apa lah. gini, gitu ya. Terakhir lah, ibaratnya nanti sama Pak dosen yang nutup. Jadi terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan, terutama kepada dokter, kemudian rekan-rekan semuanya terkait dengan problematika yang dihadapi.
Jadi ini berdasarkan pengamatan saya ya secara langsung atau observasi lah di lapangan terkait dengan rekan saya sendiri yang mengajarkan PAI ya. Yang kita temukan permasalahannya itu ya mungkin tadi sudah disebutkan oleh rekan kita tadi bahwa kesulitan siswa dalam membaca Al-Quran. Dan bukan hanya membaca Al-Quran tapi namun ada siswa juga yang tidak mengerti cara menulis Al-Qurannya. Nah ini problematikanya. Jadi sebenarnya ingin saya tanyakan itu sebenarnya kan ada guru pelajaran BTQ ya baca tulis Quran. Jadi ini kira-kira ini dimasukkan ke PAI atau tetap PAI tetap BTQ juga tetap kan seperti itu yang pertama. Yang kedua yang saya kritisi itu sebenarnya tidak ada pelajaran yang membosankan. Yang ada itu adalah mungkin gurunya yang nggak ngerti tentang bagaimana menyajikan materi yang benar, yang baik, menyenangkan, ya, yang menjadi perhatian dah. Seperti itu. Jadi intinya bahwa pendidikan itu sendiri kan mengantarkan kita agar senantiasa, terutama PAI ya, tujuan utamanya itu kan ya mungkin beribadah gitu kan. Jadi maksud daripada yang saya kritisi ini adalah sebenarnya tidak ada pelajaran yang membosankan. Nah, tergantung bagaimana gurunya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kalau guru yang mengerti dengan bagaimana cara metode yang bervariasi, kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik, itu saya rasa ya enak-enak aja. Anak juga welcome kan seperti itu. Mungkin yang lain itu hanya itu saja dari saya. Saya kembalikan. Luar biasa nih ya closing statementnya nih, closing remarknya ya. Tadi ada pertanyaan pertama terkait dengan problematika permasalahan yang dihadapi bahwa banyak siswa yang belum lancar membaca Al-Quran atau tidak lancar atau tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Nah, karena saya berbicaranya tadi tentang mata kuliah desain pembelajaran, maka inovasi yang bisa dilakukan itu adalah dengan memasukkan ya pembacaan ya mudah-mudahan itu bisa memperlancar dan mungkin mengingatkan kepada siswa bahwa oh setiap PI kita harus baca baca Al-Quran dulu nih, nanti kalau nggak bisa gimana apalagi nanti kalau gantian. Nah seperti itu ya, tetapi kemudian tambahan dalam konteks yang lebih luas bukan hanya desain pembelajaran tapi ke dalam kurikulum. Ingat ya beda ya antara desain pembelajaran dengan kurikulum ya. Jadi kalau ke dalam kurikulum, maka kemudian ya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ya biasa juga dengan kepala sekolah atau kepala madrasah, ya ya mestinya memang membuat program ya program BTQ baca tulis Al-Quran. Nah, program ini juga ya karena kita kuliah di S2 nih ya, maka program BTQ ini juga harus mengacu kepada mungkin namanya bukan desain pembelajaran lah ya, lebih tepatnya pedoman pelaksanaan ya dari BTQ itu ya. Jadi pedoman pelaksanaan itu ya adalah mulai dari tujuannya ya tadi targetnya, kemudian SDM-nya yang dilibatkan, ya sumber dayanya, kemudian juga pilihan metodenya. Ya kan tadi pakai Baghdadi, pakai Iqra, pakai Tilawati, pakai Umi ya. Kemudian juga nanti medianya ya. Kemudian nanti juga ada evaluasinya untuk perbaikan ke depannya. Jadi secara lebih luas, bukan hanya mata kuliah kita ini hari ini adalah ya tadi melaksanakan atau mengadakan program BTQ. Nah, selanjutnya setelah BTQ itu berjalan, maka juga harus ada tadi program pembiasaan membaca Al-Quran ya, entah itu mungkin sepekan sekali gitu ya, kalau bisa tiap hari juga tadi bagus di pagi-pagi di awal gitu ya. Kalau yang masuknya siang berarti pokoknya di awal. Nah, itu juga adalah bagian dari inovasi tapi lebih luas bukan hanya desain pembelajaran tapi di kurikulum ya. Kenapa? Karena tadi semuanya kan merujuk kepada memang pertimbangan pada
sumber daya di lembaga pendidikan tersebut. Oke ya, itu yang pertama. Jadi kalau tadi saya bilang pertama itu hanya di apa desain pembelajaran di RPP di modul itu karena memang mata kuliah kita ya. Tapi kalau dalam konteks sekolah yaitu kita bisa luaskan lagi BTQ dan juga pembiasaan baca Al-Qur'an. Ya, ini nanti kalau yang sedang nyusun tesis nih ya, Ustaz Damra ya, dan yang Ustaz Hezbollah juga kemarin kalau nggak salah ya sama Ustaz Firdaus ya. Jadi tesis kita itu, loncat ke tesis sedikit nih, jadi tesis kita itu memang dibatasi dalam artian itu kalau kuantitatif variabelnya ya hanya X1 dan X2 kemudian Y ya. Nah, tapi itu bukan berarti menunjukkan bahwa hanya variabel X1 dan X2 yang mempengaruhi Y. Banyak X3, 4, 5, sampai 16 yang itu kita tidak bahas. Ya, jadi hanya membahas X1 dan X2 saja terhadap Y. Bahkan kita juga tidak membahas tentang intervening atau mediator ya dari variabel tersebut. Ya, ada batasannya gitu sehingga kemudian ya kebenaran itu memang mestinya ya diperoleh melalui banyak pendekatan, bukan hanya dari satu pendekatan. Oh, jadi ke metode penelitian nih jadinya gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi saya juga setuju bahwa memang pelajaran itu tidak ada yang membosankan gitu ya, kecuali mungkin gurunya mungkin yang tidak paham. Nah, kalau kaitan dengan bukan tidak paham ya, belum paham sepenuhnya, itu nanti masuk ke dalam mata kuliah. Kayaknya sudah ini ya, mata kuliah pengembangan SDM pendidikan ya, pengembangan Sudah, Pak. SDM pendidikan itu ada tuh kayaknya udah tuh ya, ini udah semester 3 ya, itu berarti harus dipahami bagaimana meningkatkan kualitas dari pendidik ya, termasuk juga tenaga kependidikan. Nah kemudian misalnya sekarang itu kan tadi saya sebut dengan istilah deep learning. Salah satu dari komponen deep learning itu adalah meaningful ya. Meaningful itu selain kalau joyful udah biasa lah ya. Meaningful itu berarti memang yang namanya belajar itu ya anak-anak itu memang tadi kan kalau analisis itu sudah dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan dari peserta didik. Kemudian anak-anak itu memang ya kita tuh tugas itu menyadarkan bahwa pelajaran ini tuh memang penting gitu ya. Jadi seolah-olah tuh ketika kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam gitu ya, ketika kita belajar misalnya tentang hijrah Nabi gitu ya, atau mungkin ketika pembangunan Madinah gitu ya, bikin apa misalnya Sahifah Al-Madinah atau Piagam Madinah, itu kesannya tuh terlalu sejarah gitu ya. Nggak ada relevansinya dengan era digital sekarang, ya tidak gitu ya. Justru itu adalah ibrah ya. Laqad kana fi Rasulillahi tadi ada uswah, kemudian laqad kana fi qasasihim ayah, ada ibrah liulil albab dan seterusnya. Itu juga adalah bagian dari apa? Bagaimana kontekstualisasi dari mata pelajaran, dan itu memang ya guru ya atau pendidik yang harus mampu membawakan. Jadi selain juga joyful ya, belajar yang memang menyenangkan, meaningful itu bermakna, dan juga nanti sifatnya itu disebut itu dengan tadi deep ya. Jadi bukan hanya mungkin sifatnya itu menyampaikan saja, tetapi juga memang memperdalam gitu ya, memperdalam sehingga memang kontennya, materinya itu memang ya sangat ini sangat apa istilahnya itu tadi menyenangkan, kemudian menarik ya, kemudian juga memang bermanfaat ya, bermanfaat serta memang bisa menjadi satu pedoman dalam kehidupannya gitu ya. Nah, tadi kaitannya dengan apa? Dengan pengembangan dari SDM pendidikan. Tadi yang saya bahas satu lagi, yang ketiga yang ingin saya mau sampaikan itu adalah terkait dengan memang keadaan dari ya siswa kita gitu ya, atau peserta didik kita nih, siswa kita yang memang ya kalau saya boleh mengatakan itu ya menjadi siswa sekarang itu cukup berat gitu ya, dengan begitu banyak godaan di luar. Ya, kalau kita mungkin yang usianya 40 ke atas itu mungkin ya seperti Pak Eko ya, kalau yang lain itu mungkin dulu itu nggak terlalu banyak tantangan lah ya, paling hanya TV gitu ya. Kalau sekarang kan gadget itu kan sangat luar biasa gitu ya, sehingga kemudian ya artinya kemudian mereka itu harus betul-betul dengan proses pembelajaran yang
memang apa dirancang ya sedemikian rupa sehingga mereka juga mampu untuk bisa menjalani kehidupan ini. Udah 56 nih ya, udah 4 menit lagi nih ya. Oke, terima kasih ya. Tapi mau saya paskan nih, saya paskan sampai 3 menit lagi. Berarti closing remark dari saya. Soalnya nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi bahwa rancangan desain pembelajaran ya, rancangan desain pembelajaran dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam adalah mutlak diperlukan dalam proses pembelajaran agar ya proses pembelajaran yang diharapkan itu dapat tercapai ya. Proses rancangan sendiri atau proses merancang sendiri itu memerlukan adanya kemampuan, keahlian, identifikasi, kemudian juga mengakomodir dari berbagai sumber daya, keadaan guru, kemudian juga sarana prasarana, lingkungan sampai kepada bagaimana karakter dari peserta didik ya, karena sifatnya teoritis berarti kita sangat mungkin untuk menerapkan desain pembelajaran itu bukan hanya di PAI ya, bukan hanya di lingkungan yang mungkin sebagian besarnya itu santri ya, tapi dengan berbagai keadaan peserta didik, lingkungan, fasilitas ya, maka kita bisa menerapkan. Itulah pentingnya rancangan. Terkait dengan rancangan, tadi saya ingin mau menyampaikan kenapa rancangan itu penting, lebih tepatnya planning ya atau perencanaan. Kenapa perencanaan itu penting? Ya ternyata kalau kita melihat kepada Sirah Nabawiyah, kita menemukan bahwa misalnya untuk hijrah saja, ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bukan ujuk-ujuk gitu ya, bukan tiba-tiba udahlah kita hijrah ke Madinah saja, enggak gitu ya. Bahkan sampai melakukan trial and error gitu ya. Trial and error itu dalam artian itu ketika proses hijrah ke Habasyah itu kan sampai lebih dari 1 kali gitu ya. Dan ternyata saya sebutkan dulu itu dalam tanda petik itu gagal. Gagal dalam artian itu tidak, mereka alhamdulillah ya para sahabat itu mereka bisa tinggal di sana. Tapi tidak bisa untuk mengembangkan agama Islam, tidak bisa untuk lebih memperluas dari dakwah Islam. Sehingga kemudian dipilihlah Yasrib. Nah, pilihan terhadap Yasrib tentu saja dia ada rancangan, bukan asal. Makanya ada Baiat Aqobah 1, ada Baiat Aqobah 2. Ya, nah kemudian misalnya kalau lebih kita tarik di zaman Makkiyah ya, misalnya kenapa kemudian pertama masuk Islam itu mulai dari Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan yang menarik itu adalah ketika rancangan itu yang kadang terlupa itu adalah doa ya, sehingga Nabi Muhammad SAW itu berdoa agar ya salah satu dari Umar itu masuk ke dalam Islam. Itu adalah bagian dari rancangan nih. Islam itu sulit berkembang nih kalau tidak ada orang yang memang tegas gitu ya. Maka kan, Nabi Muhammad SAW itu kemudian ya berdoa masukkanlah salah satu dari Umar, dan yang masuk saat itu yang jelas itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi rancangan bahkan dalam kehidupan kita itu juga sangat penting. Dalam Islam juga jelas ya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu faltanzur ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha sami'un bima ta'malun. Ya kan ya? Nah, artinya wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad itu memang kita tuh merancang ya, merancang masa depan kita. Udah jam 10 nih ya. Oke, next time kita akan bicara lagi tentang tadi tentang urgensi. Saya rasa asal semuanya udah paham semuanya nih ya tentang bagaimana pentingnya rancangan, desain, kemudian juga perencanaan ya, planning untuk sesuatu yang akan kita lakukan. Bisa nggak belajar tanpa adanya planning, tanpa adanya desain pembelajaran? Bisa gitu ya, bisa, tetapi kemungkinan besar tidak sistematis, tidak logis, dan tidak tertata dengan rapi. Karena kita di lembaga pendidikan formal, maka mau tidak mau harus menggunakan ya desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran itu mestinya memang dibuat oleh guru sendiri, bukan mengambil dari pihak eksternal.
Ya, dan kita akan belajar lagi nanti ya prakteknya untuk UAS nanti adalah menganalisis dari RPP yang ada di sekolah Ibu dan Bapak sekalian ya sehingga kemudian kita tahu oh ini kekurangannya ini kemudian saya punya inovasi ini dan saya akan masukkan ke dalam pembelajaran ini. Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. In wajadtum shawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni wa nastatim bil hamdalillah wa du'a qafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.